Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Setiawan. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 7. Eh, Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari analisis strategi dan proses perubahan organisasi mahasiswa dalam menghadapi tantangan lingkungan eksternal dan internal. Yang pertama adalah latar belakang. Organisasi mahasiswa merupakan wadah bagi para mahasiswa untuk berkarya, mengembangkan diri, dan berkontribusi bagi masyarakat. Tantangan eksternal dapat berupa perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat, serta perkembangan teknologi yang pesat. Sedangkan tantangan internal dapat berupa kurangnya komunikasi di dalam organisasi dan bentuk kepemimpinan yang kurang efektif. Agar dapat terus eksis dan berkembang, organisasi mahasiswa perlu melakukan perubahan dan adaptasi. Lalu ada rumusan masalah, kami memiliki dua. Yang pertama ada strategi di mana apa yang dapat diterapkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Lalu yang kedua, ada bagaimana peran mahasiswa dalam proses perubahan untuk organisasi untuk mahasiswa. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama ada mendeskripsikan proses perubahan organisasi mahasiswa dalam menghadapi tantangan lingkungan internal. Yang kedua, mengidentifikasi strategi organisasi mahasiswa dalam menghadapi tantangan lingkungan internal maupun eksternal. Lalu ada landasan teori, ada beberapa. Yang pertama, teori perubahan organisasi. Teori perubahan organisasi menekankan pentingnya adaptasi dan responsivitas organisasi dalam perubahan lingkungan. Lewin 1951 mengungkapkan bahwa ada tiga tahap perubahan organisasi. Yang pertama unfreeze, change, dan juga refreeze. Lalu yang kedua, ada kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan dan komunikasi internal adalah faktor penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Lalu yang terakhir ada peran mahasiswa dalam proses perubahan. Peran mahasiswa dalam proses perubahan organisasi itu sangat penting. Dari partisipasi oleh Harrisburg 1968 menekankan pentingnya partisipasi organisasi anggota dalam proses perubahan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Dalam metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Cara pengumpulan data dari responden yaitu memberikan pertanyaan yang dibuat dalam Google Form dan diberikan kepada 100 responden untuk dijawab. Kuesioner ini dibagikan secara online. Kemudian ada hasil dan pembahasan dari pertanyaan kuesioner tersebut. Yang pertama yaitu apakah Anda mengikuti sebuah organisasi mahasiswa? Responden menjawab ya sebesar 80 jawaban dan menjawab tidak dengan 22 jawaban. Analisisnya, mayoritas responden 78,4% yang menjawab iya, menandakan bahwa partisipasi dalam organisasi mahasiswa adalah hal yang umum di kalangan mahasiswa. Kemudian, pertanyaan yang kedua adalah, apa alasan utama jika Anda mengikuti organisasi mahasiswa? Jawaban terbanyak yaitu sebanyak 97 jawaban, menjawab meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill. Analisisnya, mayoritas responden mengikuti organisasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan soft skill yang sangat dihargai di dunia kerja. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat menyadari pentingnya keterampilan ini dan melihat organisasi mahasiswa sebagai platform yang lebih efektif untuk mengasah keterampilan tersebut. Soal nomor 3. Menurut Anda, tantangan utama apa yang dihadapi organisasi mahasiswa dalam menghadapi perubahan lingkungan internal? Jawabannya yaitu kurangnya komunikasi dan kolaborasi, sebanyak 64 jawaban. Analisisnya, kurangnya komunikasi dan kolaborasi merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi mahasiswa. Hal ini sebagai masalah utama, struktur organisasi yang kompleks atau budaya yang tidak mendorong komunikasi terbuka dapat menjadi penyebabnya. Hambatan komunikasi ini dapat mengurangi efisiensi kerja dan menciptakan kesalahpahaman yang berdampak negatif pada kinerja organisasi. Menurut Anda, apa yang menjadi tantangan utama organisasi mahasiswa dalam lingkungan eksternal? Jawabannya yaitu perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi sebanyak 66 jawaban.
Organisasi mahasiswa perlu menjadi adaptif dan responsif terhadap dinamika yang cepat berubah ini. Perubahan teknologi memerlukan organisasi untuk selalu mengikuti alat digital terbaru dan tren komunikasi. Sementara perubahan sosial dan politik dapat mengubah prioritas dan fokus kegiatan. Fluktuasi ekonomi juga mempengaruhi pendanaan dan sumber daya yang tersedia, sehingga kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting bagi keberlangsungan dan perkembangan organisasi. Soal nomor 5, strategi apa yang dapat diterapkan organisasi mahasiswa dalam menghadapi tantangan di lingkungan internal? Jawabannya yaitu meningkatkan komunikasi dan kerjasama, sebanyak 62 jawaban. Hal ini selaras dengan tantangan utama yang dihadapi oleh banyak organisasi mahasiswa, yaitu kurangnya komunikasi. Dengan meningkatkan komunikasi internal dan kerjasama antar anggota, organisasi dapat memastikan bahwa informasi mengalir dengan lancar, mengurangi kesalahpahaman, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 6. Jika suatu organisasi mahasiswa mengalami kegagalan dalam proses perubahan, menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya? Opsi A yaitu kurangnya perencanaan adalah penyebab utama kegagalan dalam proses perubahan. Opsi ini dipilih oleh responden sebanyak 53,9%. Ini menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan strategis untuk sukses dalam perubahan organisasi. Opsi B yaitu kurangnya dukungan dari anggota dipilih oleh responden sebanyak 27,5%. Ini juga signifikan, menunjukkan bahwa keterlibatan dan komitmen anggota sangat penting untuk keberhasilan perubahan. Opsi C yaitu faktor eksternal yang tak terduga, dipilih oleh responden sebanyak 16,7%. Meskipun penting, dianggap kurang berpengaruh dibandingkan dengan faktor internal. Selanjutnya yaitu nomor 7. Menurut Anda, peran apa yang harus dimainkan oleh mahasiswa dalam proses perubahan suatu organisasi mahasiswa? Opsi A yaitu partisipasi aktif dalam pelaksanaan perubahan, dipilih oleh responden sebanyak 57,8%. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dari anggota sangat penting untuk implementasi perubahan yang efektif. Opsi B yaitu memberi masukan dan ide, dipilih oleh responden sebanyak 24,5%, serta opsi C yaitu mengawasi dan mengevaluasi proses perubahan. Opsi ini dipilih oleh responden sebanyak 17,6%. Ini menandakan bahwa mahasiswa diharapkan tidak hanya berkontribusi dengan ide, tetapi juga aktif terlibat dalam realisasi perubahan. Selanjutnya nomor 8 yaitu apa yang dapat dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektivitas strategi dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Opsi A yaitu strategi paling efektif adalah meningkatkan keterlibatan anggota dan memperluas jaringan serta kerjasama dengan pihak lain, dipilih oleh responden sebanyak 53,9%. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan partisipasi anggota sangat penting untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal. Soal nomor 9, apakah organisasi Anda memiliki mentor atau pembimbing eksternal yang membantu dalam proses perubahan? Jelaskan bagaimana mereka membantu. Jawabannya adalah memberikan masukan terkait strategi dan implementasi perubahan. Analisisnya, mayoritas responden sebanyak 59,8% mengkonfirmasi bahwa mentor atau pembimbing eksternal memberikan masukan terkait strategi dan implementasi perubahan. Dengan panduan dari mentor, organisasi dapat mengidentifikasi strategi yang tepat. Nomor 10. Apakah organisasi Anda menjalin kerjasama dengan organisasi lain dalam menghadapi tantangan bersama? Jelaskan jenis kerjasama dan manfaatnya. Jawabannya adalah ya, kemitraan untuk berbagi informasi dan sumber daya. Analisisnya yaitu kerjasama antara organisasi mahasiswa dengan organisasi lain dalam menghadapi tantangan bersama bervariasi dalam jenisnya. Ini menandakan pentingnya bekerja sama dalam inisiatif yang memerlukan upaya gabungan, memungkinkan organisasi untuk menggabungkan keahlian dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini mungkin karena fokus organisasi mahasiswa lebih pada kolaborasi praktis daripada membangun aliansi strategis. Langkah-langkah yang dapat dilakukan suatu organisasi mahasiswa dalam menghadapi perubahan internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu organisasi dapat mengidentifikasi dan menganalisis setiap perubahan yang terjadi. Yang kedua, mengembangkan visi dan misi. Yang ketiga, menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai tujuan. Yang keempat, membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Yang kelima, organisasi dapat membantu anggotanya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Yang keenam, berkolaborasi dengan organisasi lain. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.
Kesimpulannya adalah, organisasi mahasiswa yang adaptif dengan perubahan merupakan kunci utama dalam meraih kesuksesan di tengah dinamika kampus yang penuh tantangan. Kemampuan beradaptasi ini ditopang oleh beberapa pilar fundamental, yaitu kepemimpinan yang kuat, partisipasi anggota yang tinggi, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan evaluasi berkelanjutan. Kepemimpinan yang mampu mengelola komunikasi dan kerjasama antar anggota menjadi nahkoda organisasi dalam mengarungi perubahan. Di sisi lain, partisipasi aktif para anggotanya menjadi sumber energi dan ide-ide serta bagi kemajuan organisasi.